Kang bade tanglet kan Allah itu tunggal. Terus kenapa di Al-Qur'an Allah menyebut dirinya kami? Ya, kalau dalam pandangan nahu ya. Itu nunnya kami itu misalnya nahnu, inna gitu ya. Itu fungsinya adalah limu'azzim nafsah, untuk mengagungkan diri sendiri. Itu yang pertama. Seperti ada orang berpidato, orangnya satu, kemudian kami berdiri di sini. Itu maksudnya adalah untuk menyatakan bahwa posisi kami terhormat juga loh gitu. Ternyata yang pidato adalah duta besar, misalnya begitu ya. Jadi kedatangan kami di sini untuk begini begitu. Nah, kami di situ adalah limu'azzim nafsah, untuk mengagungkan diri sendiri. Nah, untuk Allah boleh tentunya dong. Tapi untuk manusia dalam taraf tertentu boleh. Tapi kemudian kalau untuk kelebihan nanti bisa jadi. Tapi apakah bisa ada beberapa pendapat juga, bukan ya? Kami itu memang Allah itu tidak langsung, karena Allah kan sistematis kan sini. Itu kan baru pandangan nahu. Oh iya, pandangan nahu. Pandangan nahu seperti itu. Ya. Limu'azzim nafsah. Nah, yang pandangan yang kedua, ini para mufasir mengatakan juga bahwa ketika disebut kami, maka di situ berarti ada proses manusia juga. Gitu. Ada keterlibatan makhluk lain gitu ada keterlibatan makhluk lain, enggak hanya manusia. Bisa jadi malaikat. Gitu. Misalnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kitalah yang menurunkan az-zikr dan kita juga yang menjaganya gitu. Kita itu gimana? Bukan hanya Allah juga, tetapi para qurra, para penghafal Al-Qur'an juga ikut terlibat ya? sumbangsih ya dalam menjaga Al-Qur'an. Ya. Misalnya para pengusahanya yang kemudian mendirikan percetakan Al-Qur'an juga ikut menjaganya. Para musahihnya, orang yang meneliti cetakan-cetakan itu juga bisa. Para pengajar Al-Qur'an itu juga bisa. Maka keterlibatan makhluk lain dalam menjaga Al-Qur'an itu diungkapkan dalam bentuk inna atau nahnu gitu. Bahwa itu bukan Allah semata, jangan mengandalkan Allah semata. Kalau Allah bisa semua dong. Ada prosedural, ada prosedurnya gitu. Tapi manusia juga punya beban moral, kewajiban moral untuk ikut menjaganya juga. Betul. Ya, siap. Jadi kalau pakai inna atau nahnu, kami lah pokoknya. Kalau pakai kami itu berarti ada keterlibatan makhluk lain dan itu tugas kita berarti. Jangan menggantungkan semuanya hanya kepada Allah. Gitu. Kita ini ada qadariyah jabariyah juga nih. Oke, kira-kira Mbak siapa tadi itu ya? Mbak Atika ya. Mbak Atika kira-kira semoga bisa menjawab. Mbak Atika kalau misal kurang puas bisa tanya lagi. Ada Salim juga nih, Ajeng Tanglet. Sebenarnya yang dimaksud melihat Allah ketika di surga itu gimana? Ayatnya apa? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pertama pakai dod, kedua pakai dha ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, perbedaan pendapat terjadi di masalah ini. Kalau kaum Mu'tazilah mengatakan bahwa kita tidak mungkin melihat dengan Allah dengan mata kepala kita, gitu. Melihatnya dengan mata hati, gitu. Karena Allah itu non fisik, mana mungkin bisa dilihat secara fisik, gitu kan. Tetapi kaum Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bisa, karena nadhirah itu berarti mata fisik. Jadi di surga nanti gimana? Di surga nanti karena kita juga dibangkitkan dengan jasadnya, maka mata kepala kita itulah yang kita miliki di dunia sekarang ini yang akan melihat Tuhan nanti. Justru itu kenikmatan tertingginya di situ ya. Melihatnya itu bukan berarti tiba-tiba Allah muncul. Ini juga tidak benar. Bukan Allah muncul di surga kemudian kita melihatnya. Melihatnya itu dengan kuasanya Allah tanpa mengurangi kemahasuciannya dan kesempurnaannya. Gitu. Jadi kita nggak tahu nih seperti apa teknologi Allah untuk membuat kita bisa melihat zatnya, zat yang dilihat. Kalau di dunia zatnya belum bisa dilihat. Nabi Musa pun pingsan kan baru ngeliat cahayanya aja. Nggak ada yang bisa mampu melihat zatnya di dunia ini. Kecuali Nabi Muhammad itu pun di Mi'raj ya, di sebuah lokasi tersembunyi gitu. Kita nggak tahu. Bahkan malaikat pun tidak bisa ikut sana ya. Malaikat kalau masuk ke tempat itu yang namanya mustawa gitu. Kata malaikat Jibril, kalau saya maksa robos masuk, ini bisa hangus terbakar. Bayangkan, cahaya bisa hangus. Malaikat kan cahaya, bisa hangus. Itu gimana itu? Berarti tempat yang benar-benar kalau di kantor atau di mall gitu kan ada tulisan staff only. Masuk pecat langsung ya. Masuk pecat kayak gitu. Jadi hanya masuk staff yang bisa masuk daerah situ. Begitu juga mustawa. Mustawa itu hanya Nabi Muhammad yang bisa masuk. Itu adalah musolanya atau masjidnya Nabi Muhammad untuk bertafakur secara khusus di sana. Kita nggak bisa
mencapai lokasi itu. Bayangkan keistimewaan Nabi Muhammad saat itu ya. Yang Nanti di luar bab biasa. mukjizat juga ada nanti. Nah ini ada lagi, gini pesannya mungkin kita harus memperbaiki diri banyak-banyak ya Kak Sini ya. Ya. Karena kita tidak bisa membuktikan bagaimana kita bisa melihat Tuhan nanti kalau kita memang tidak punya. Dan itu kenikmatan surga yang paling tinggi adalah melihat Allah. Bukan bidadari, bukan air, bukan air minuman keras, homer gitu ya, atau sungai susu atau apa, bukan. Kenikmatan surga yang paling tinggi adalah melihat Allah. Katanya, ini belum ada yang ngalamin sih sebetulnya. Katanya ketika melihat Allah nanti kita akan ngefly katakanlah sekitar berapa tahun gitu ngefly. Terbang mengawang-awang. Gitu tiba-tiba ya. Jadi kayak apa ya? Ekstase lah gitu kondisinya. Karena kenikmatan yang tidak bisa diukur ya. Tidak bisa diungkapkan juga. Wow. Ya itulah mungkin pesannya ya. Marinda Arkansa, makasih atas jawabannya. Putri Lestari, matur suwun Kang Sidney. Nah nanti teman-teman juga nanti bisa tanya karena diskusi ini akan kita lanjutkan sedikit soal tadi sifat-sifat Allah ya. Langsung aja, ini udah. Ini satu lagi pertanyaan mau nggak? Boleh. Ini ada Punten Kang mau tanya dari Juju Juwairiyah. Punten Kang mau tanya apakah Tuhan dan agama menjadi satu kesatuan? Ya, Tuhan dan agama itu adalah satu kesatuan. Bukan hanya Tuhan dan agama. Tetapi atau apakah Tuhan menciptakan agama? Agama itu yang jelas tidak diciptakan oleh manusia. Agama tidak diciptakan oleh manusia. Tetapi manusia memang butuh dengan agama itu. Gitu kan? Nah, apakah Tuhan terkait dengan agama? Iya pasti. Karena sebuah agama diakui sebagai agama adalah ketika ada 3 unsur yang paling... Ada ikonnya ya. Yang paling inti ya. Unsur-unsur yang membentuk agama. Yaitu pertama adalah Tuhan. Yang kedua adalah kitab suci. Yang ketiga adalah nabi. Ya. Nah kalau misalnya tidak ada salah satunya maka itu tidak sah disebut agama. Harus ada Tuhan, harus ada nabi, dan harus ada kitab suci. Nah, sebetulnya ada unsur keempat sih. Tidak mesti ada unsur keempat, yaitu pengikut. Tidak mesti. Karena kan ada aja nabi yang nggak dapat pengikut kan ada, nggak laku gitu. Ada aja. Produknya kurang bagus ya. Atau nabi yang misalnya lakunya cuma jadi beberapa orang gitu ya. Sekitar 8 orang. Ada nabi yang pengikutnya cuma 8 orang. Padahal berdakwanya sampai 950 tahun. Karena setiap 80 tahun sekali itu dapat satu. Bayangkan, gini ya, Mbak Juju dan yang lain. Bayangkan agama ini bukan bisnis, bukan MLM. Buktinya apa? Buktinya Nabi Nuh ini, ketika dia membuka tokonya, toko agama ya, menjual toko agama dengan teori tauhid, gitu ya, konsep-konsep tauhid, konsep hari kiamat, gitu ya, konsep Nabi akhir zaman. Tokonya dibuka dan 80 tahun sekali itu hanya satu pembeli yang datang. Kira-kira Mbak Juju kalau buka toko HP, kemudian 80 tahun baru ada yang beli satu. Jangan kan 80 tahun deh. Sehari. Setahun deh, setahun. Setahun. Yang belinya cuma satu. Kira-kira tutup nggak tokonya? Tutup. Pasti tutup. Terus sabar nggak? Nggak akan sabar. Dimanapun orang berjualan, kalau setahun itu cuma terjual 1 unit, itu pasti akan tutup. Belum terjual pun sudah akan tutup. Misalnya bulan ke-11 masih kosong nih, akan tutup. Tetapi Nabi Nuh 80 tahun baru dapat satu. Ya. Dia nggak tutup. Beliau itu nggak menutup usahanya dan terus melaksanakan dakwahnya sampai 950 tahun dan hanya mendapat 8 orang pembeli, 8 orang konsumen. Tetap dijalani. Setelah dapat 8 konsumen, suruh bikin perahu lagi, nggak masuk akal. Di tengah padang pasir. Bikin perahu di tengah padang pasir, kemudian nanti akan ada banjir, padahal di padang pasir di situ jarang hujan. Dan kalaupun ada hujan, ya nggak sampai banjir, nggak sampai bikin malah perahu. Kekurangan air malah ya. Iya malah kurang air, nggak sampai banjir kali gitu kan, lebay banget gitu. Tapi Nabi Nuh tetap melakukannya, tetap membuat dan ternyata banjir itu datang. Gitu. Itu bukti bahwa agama ini bukan MLM, bukan bisnis, bukan jualan ya. Bukan jualan. Agama ini benar-benar ingin meluruskan manusia ke jalan yang benar. Di luar ada atau tidak pengikutnya gitu maksudnya. Banyak atau tidak pengikutnya yang jelas. Karena agama itu sukses bukan diukur dari banyak tidaknya pengikut. Nabi Nuh berarti sukses apa gagal? Kalau sebagai penjual gagal. Kalau agama mindsetnya adalah agama itu jualan. Atau Nabi Muhammad hanya ingin mencari uang, harta. Maka Nabi Nuh adalah nabi yang gagal. Iya. Kalau dilihat dari sudut pandang itu. Iya, betul. Tetapi sudut pandang itu nggak benar. Gitu. Nabi Nuh tetap dianggap sukses. Malah masuk ke dalam kategori Nabi Ulul Azmi.
nabi yang top 5 lah gitu. Nah, Kang Zidni, tadi berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan. Mungkin pertanyaan saya soal zat Tuhan seperti cahaya dan lain-lain. Nah, diskusi kita akan dimulai dari mana ketika harus membicarakan zat Tuhan atau sifat-sifat Tuhan yang tidak bisa dilepaskan dari Tuhan itu sendiri, Kang Zidni? Baik. Tentang sifat Tuhan. Ya. Ini juga ada perdebatan antara Mu'tazilah dengan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Mu'tazilah mengatakan bahwa Tuhan tidak punya sifat. Semuanya itu zat. Oke. Jadi kalau Allah mengetahui dengan apa? Dengan zatnya. Allah itu berkuasa dengan apa? Dengan zatnya. Allah itu berkehendak dengan zatnya. Dan seterusnya. Semuanya zat. Tidak ada sifat. Tetapi kalangan Asy'ariyah tidak begitu. Kalangan Asy'ariyah mengatakan bahwa Allah berkuasa, berkehendak dan lain sebagainya dengan sifatnya. Nah, apakah sifatnya itu qadim atau hadis? Sifatnya itu qadim. Sifatnya itu qadim, tidak hadis. Artinya sifat-sifat itu bukan makhluk Allah. Itu adalah include ada pada Satu diri Allah. menyatu dengan zatnya gitu ya sifatnya. Ya. Sudah apa ya, semacam tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Ya namanya sifat pasti tidak bisa dipisahkan. Contoh, ini harus dibedakan antara zat dengan sifat. Zat itu seperti benda-benda seperti asbak nih. Ini asbak kayu nih. Ini adalah zat. Zatnya adalah kayu. Betul. Nah, kalau sifatnya apa? Kalau sifat itu sesuatu yang tidak bisa dilepaskan, dan tidak bisa dipegang di begini ya, tidak bisa dilepaskan. Kalau zat kan bisa dilepaskan nih. Ini meja, ini asbak. Saya bisa angkat ini asbak. Zat ini dan zat ini terlepas. Gitu Terlepas. Ya? Tapi kalau sifat itu tidak bisa dilepaskan. Misalnya warna coklat yang ada di asbak ini, itu nggak bisa dilepaskan. Mana coklat ini, gitu kan? Bisa nggak dilepaskan? Ini coklat, diambil gitu. Ini coklat. Nggak bisa. Bukan, maksudnya bukan ini dikerik terus dia ada warna coklat, bukan itu ya maksudnya? Bukan, tapi dilepas nih, ditelanjangi, seret, kemudian ini warna coklatnya. Nggak bisa. Kemudian panjang atau lebar, bisa nggak diambil? Nih yang namanya panjang tuh ini. Ini yang namanya lebar, itu nggak bisa. Atau keras gitu ya? Ini kan Keras, itu juga nggak bisa. Ini yang namanya keras, itu diambil, dipisahkan dari bendanya. Maka yang namanya sifat itu sesuatu yang pasti melekat pada zat. Nah, makanya Allah itu punya sifat. Dari mana kita tahu Allah punya sifat? Karena Allah memperkenalkan sifat-sifatnya. Dalam Al-Quran banyak sekali. Ada Rahim, Rahman, Sami, Basir. Kemudian apa lagi? Ada Ra'uf, Rahim, Khabir, Latif. Kan banyak sekali ya. Nah, tidak mungkin. Ada sifatnya nggak ada bendanya. Misalnya, Mas Fabi, saya suka banget sama seorang perempuan lah. Orangnya cantik, pintar. Pokoknya sesuai dengan tipe saya lah. Mana ceweknya? Nggak ada. Nggak mungkin. Saya suka dengan cantik misal gitu ya? Nggak mungkin Nggak juga. bisa ya? Nggak mungkin juga. Cantik pasti melekat pada orang ya? Jadi ketika sifatnya ada, maka bendanya pasti ada. Ya. Nah, di Al-Quran itu banyak sekali sifat-sifat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian innallaha azizun hakim, gitu. Innahu huwas samiul basir. Banyak sekali. Nah, ketika sifatnya itu ada, pasti bendanya juga ada. Nah, pasti zatnya ada. Ini menunjukkan bahwa Allah itu juga ada. Ada itu dalam bahasa Arab disebutkan dengan wujud. Ya. Gitu ya. Keberadaan ya. Ya, makanya wujud itu adalah satu-satunya sifat tetapi mengarahnya ke zat. Kita manusia tidak pernah bisa menjangkau zat Allah. Satu-satunya yang bisa menjangkau zat Allah adalah wujud. Bahwa Allah itu ada. Kita nggak pernah bisa tahu misalnya Allah punya rambut atau tidak. Allah punya tangan atau tidak. Allah punya kaki atau tidak. Gitu kan. Ya. Tapi kalau misalnya Allah itu ada atau tidak, kita bisa jawab. Allah itu ada. Makanya wujud itu disebut oleh Imam Asy'ari ya, sebagai perumus sifat-sifat ini. Wujud itu dikategorikan sebagai sifat nafsiyah atau sifat zatiyah. Dia sifat tapi mengarahnya kepada zat. Jadi coklat, panjang, lebar, berat, tinggi gitu, keras, lunak itu nggak bisa dilepaskan dari asbak ini, gitu kan. Tetapi ada, ini ada. Mana ada itu? Ini ada. Bendanya langsung kepegang gitu. Inilah ada. Ini yang namanya ada. Gitu. Jadi sifat nafsiyah itu cuma satu, yaitu wujud. Nah, kemudian nanti sifat-sifat berikutnya ada yang disebut dengan sifat salbiyah, ada sifat ma'nawiyah, ada juga sifat ma'ani. Nah,
Bagaimana penjelasan sifat salbiyah? Sifat salbiyah itu adalah sifat yang diawali dengan kalimat negatif. Salb itu artinya mencabut sampai akar-akarnya, itu namanya salb. Ya. Nah, salbiyah itu berarti apa? Dia meniadakan sama sekali. Meniadakan itu gimana? Kita lihat sifat keduanya itu qidam. Qidam itu artinya apa? Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi Allah tidak ada waktunya. Maka kalimat negatif ini menjadi sifat bagi Tuhan. Gitu ya. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Yang berikutnya adalah baqo. Qidam itu tidak ada awalnya, baqo tidak ada akhirnya. Ya. Mukhalafatul hawadits. Allah itu tidak ada samanya, tidak ada yang menyamainya. Itu berarti mukhalafatul hawadits. Kemudian qiyamuhu binafsihi, Allah tidak membutuhkan makhluk. Ya. Wahdaniyah, Allah tidak ada duanya. Jadi sifat salbiyah ini adalah sifat yang meniadakan apapun yang menjadi kekurangan Allah. Allah kalau ada waktu berarti Allah kurang dong. Tadinya tidak ada. Ada kekurangan di situ, maka Allah tidak pakai waktu. Kalau ada yang sama dari Allah dengan makhluknya, berarti karena makhluknya itu misalnya tangannya sama nih. Karena tangan itu bisa rusak kalau misalnya kita potong tangannya hilang dong gitu. Maka Allah tidak sama dengan makhluknya berarti. Itu kan. Maka sifat salbiyah itu punya arti sifat yang meniadakan semua bentuk kekurangan Allah. Ada 5 tadi ya. Qidam, baqo, mukhalafatul hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Selanjutnya adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini, nah dari sifat ma'ani ini nanti sifat salbiyah itu ikut. Sifat nafsiyah dan salbiyah itu ikut. Dia menyifati sifat yang lain. Misalnya gini, kudrat. Mulai dari kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ada 7 sifat ma'ani. Itu semuanya disifati dengan nafsiyah dan salbiyah juga. Maksudnya gimana? Kudrat Allah itu wujud. Ada. Kudrat Allah itu tidak berawal. Kudrat Allah itu tidak berakhir. Kudrat Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kudrat Allah itu tidak membutuhkan kudrat makhluk lainnya. Dan kudrat Allah itu nggak ada duanya. Jadi itu makna bahwa sifat ini disifati dengan sifat-sifat nafsiyah dan salbiyah. Selamat datang Abi Farid. Saya boleh lanjutkan sebentar ya Abi Farid ya? Boleh. Silakan. Saya hanya ini aja, penyeling aja kok. Utamanya kan untuk ini. Sifat mana? Sifat ma'ani. Kudrat artinya Allah berkuasa. Punya kuasa dan irodah punya kehendak. Ya. Ilmu berarti Allah punya pengetahuan. Hayat Allah itu hidup. Ya. Sama Allah punya bisa mendengar. Basor bisa melihat. Kalam Allah itu maha berfirman juga. Kemudian dilanjutkan dengan sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu adalah kelanjutan dari sifat ma'ani tadi. Maksudnya gini. Sifat ma'ani itu adalah sifat yang ada contohnya di dunia. Kalau sifat salbiyah itu nggak ada contohnya. Ya. Makhluk apa yang tidak ada awal, tidak ada akhir, nggak ada. Pasti ada awal dan akhir gitu. Pasti gitu ya. Jadi sifat salbiyah itu nggak ada contohnya di dunia. Sedangkan sifat ma'ani itu ada contohnya di dunia. Kudrat, kuasa. Allah itu berkuasa, tapi raja juga berkuasa. Ya. Presiden berkuasa. Ada samanya di dunia gitu ya. Ada miniaturnya. Ada miniaturnya. Ada majikan juga berkuasa atas hambanya. Bahkan gitu, atas hidup pun ada gitu ya. Hidup kita ada nih hidup. Nah, tetapi karena presiden kita itu dipilih 5 tahun sekali, kemudian bisa juga meninggal dan selesai tidak jadi presiden lagi gitu kan. Ada masa akhirnya, maka sebetulnya ada konsep maknawiyah atau berkuasa. Kan nggak setiap waktu berkuasa, presiden juga bisa tidur. Ketika tidur nggak bisa berkuasa dong. Itu yang membuat berbeda dari. Itu yang membuat berbeda. Maka Allah itu kudrat, tetapi kudratnya ini nggak terbatas. Tidak sama gitu ya. Tidak sedetik pun Allah tidak kudrat. Sehingga Allah itu kaunuhu qadirun, selamanya berkuasa. Ya. Dan senantiasa berkuasa. Tidak pernah sedetik pun Allah tidak berkuasa gitu. Ya, begitu. Jadi miniaturnya ada sebagai sifat ma'ani itu di dunia ini ada. Tetapi
kesenantiasaannya itu yang Kontinuitasnya gitu. ya itu yang membuat Allah dengan makhluknya itu berbeda. Tapi gini, ada yang menarik kan situ. Kalau tadi bicara soal bahwa sifat dan zat itu tidak bisa dipisahkan, Ya. kita bisa melihat sifatnya Allah, misalnya Allah Maha Pengasih dengan memberikan rezeki, ada hujan dan lain-lain. Tapi kita tidak pernah melihat zatnya. Sehingga ini yang menjadi pertanyaan orang, ketika kita bisa merasakan sifatnya, lalu mana zatnya gitu. Ketika kita analoginya tadi asbak, kita tahu ada asbaknya dan kita pasti tahu ada sifatnya. Nah, kita tahu sifatnya tapi tidak pernah melihat zatnya, itu bagaimana? Ini sesuai dengan pertanyaan Mbak Atika nih, kayaknya sekalian aja kan sini. Kang Badai Tanglet, bagaimana cara menjawab pertanyaan seorang anak ketika anak bertanya di mana, bagaimana dan seperti apa Allah itu? Oke. Kita respon Mbak Atika dulu. Iya. Ada 4 pertanyaan ya yang bisa diajukan tetapi itu seharusnya dihindari. Itu menurut kaulnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Iya. 4 pertanyaan itu, yang pertama adalah aina, di mana Allah. Yang kedua adalah kaifa, bagaimana Allah. Yang ketiga adalah kam, berapa itu Allah. Dan yang terakhir adalah mata, kapan Allah itu ada. 4 pertanyaan ini harusnya dihindari untuk menjaga kesempurnaan iman. 4 pertanyaan ini ketika dijawab secara sembarangan, maka bisa jadi iman kita berkurang. Itulah yang harus dihindari. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya terpaksa ada pertanyaan itu dalam pikiran kita? Kita kan nggak bisa melarang-larang pikiran tiba-tiba jangan berpikir. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan itu, maka dijawab begini. Untuk pertanyaan mata, kapan Allah itu ada, maka Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu untuk diri kita ya, bukan untuk ke anak-anak ya. Belum ke anak-anak nanti. Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau ditanya kaifa Allah, bagaimana Allah itu? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan apapun. Kalau ditanya kam, berapa itu Allah? Katakanlah Allah itu esa kan, qul huwallahu ahad. Dan kalau ditanya aina, di mana Allah itu? Maka jawablah fi qulubil mu'minin. Allah itu berada di hati orang beriman. Nah, kalau anak-anak yang bertanya gimana? Gampang sekali. Ada triknya ya? Ada triknya. Tidak perlu dijelaskan. Bilang aja gini, memangnya kenapa kalau mau bertemu dengan Allah? Ya, pengen ketemu Allah gini. Nah, ketemu Allah itu nanti di surga. Supaya bisa ketemu Allah, adek harus belajar dulu yang pinter. Sekolah yang benar, ngaji yang benar, ibadah yang benar, nanti akan ketemu Allah. Jawabannya singkat segitu saja, nggak usah bahwa Allah itu bla 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 bla. Tidak perlu filosofis gitu ya. Pakai teori-teorinya Al-Farabi dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah, lalu kenapa kalau kita berdoa itu menengadahkan tangannya ke langit? Apakah Allah ada di langit? Apakah ada filosofinya? Atau ada? Apakah Allah ada di langit? Enggak begitu. Allah itu tidak bertempat. Karena langit itu baru diciptakan. Allah tidak di aras juga karena aras baru diciptakan. Sebelum diciptakan mereka itu, makhluk-makhluk itu, Allah di mana? Iya kan? Betul. Atau ketika diciptakan aras kemudian Allah pindah ke aras, berarti Allah berpindah, berubah. Dan itu mustahil bagi kalau Allah. aras itu makhluk, ya Allah bentukan makhluk nanti. Ya, lalu kenapa kok ngangkatnya ke langit? Langit itu adalah kiblatnya orang berdoa, sebagaimana Ka'bah adalah kiblatnya orang sholat. Sebagai analogi juga bahwa Tuhan Maha Tinggi. Bukan berarti Allah ada di dalam Ka'bah. Bukan berarti masjid adalah rumah Allah, Allah ada di situ. Gitu. Itu hanya kiblat sebagai patokan saja bahwa kalau kita sholat madhab sana. Iya. Disebut Baitullah, ya bukan berarti di situ ada Allah beneran di situ. Rumahnya gitu. Allah bukan benar-benar di situ. Itu majazi saja. Ya. Nah, maka langit itu adalah kiblatnya orang berdoa, sama seperti Ka'bah adalah kiblatnya orang sholat. Hanya sekedar kiblat saja. Itu mungkin bisa ditambahkan oleh Abi Farid. Ini Abi Farid kelihatannya modis sekali ini kelihatannya. Oh iya dong, harus santai, harus Itu disesuaikan. Enjoy, ini bagus ini kayaknya. Harus fashionable. Oh, fashionable, bener. Harus mengikuti tren fashion anak-anak sekarang gitu ya, kayak ya. Apa ini pembahasannya apa? Saya nggak ngikuti kita dari ini awal lagi- ini ya. Saya hanya ngerewuk saja. Jadi alhamdulillah bisa kehadiran Abi Farid juga, Kiai. Jadi Ini di dialog saya perdana nih. Perdana? Abi Farid ikut nih. Justru ini salah satu ya. Kayaknya setiap dialog saya Pokoknya ikut saya terus. itu tugasnya adalah mengganggu adik-adik saya. Bukan mengganggu, tapi menambahkan, melengkapi, gitu ya. menemani, Menemani. Kakak yang menyemarakan. baik, luar biasa ini.
Nah, Abi ini ada pertanyaan juga tadi. Kalau misal anak-anak, jadi Abi ini salah satu yang bisa menenangkan anak-anak gitu. Katanya Kasetonya kasetonya kaseto syar'i. benar. Jadi kaseto. Jadi sebagian anak-anak kita mungkin atau sebagian anak-anak yang lain itu bicara soal di mana Tuhan, siapa itu Tuhan, Abi. Karena mungkin pertanyaan normal untuk seorang anak ya, Abi ya. Karena dia harus sholat setiap hari, dia harus berbuat baik, katanya semua itu karena Tuhan. Bagaimana sebenarnya triknya Abi untuk menjelaskan ketika... Kalau saya sendiri itu hampir mirip dengan Kang Sidney. Hampir mirip, makanya tadi keduluan. Tapi ini menghalangi. Ada agak sedikit berbeda sebenarnya. Iya. Sebagian. Ini suka-suka saya. Nanti gambarnya nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Oke, lanjut Abi. Hampir mirip dengan Kang Sidney. Iya. Saya pernah ditanya sama anak saya, Allah itu bagaimana? Allah itu di mana? Allah itu siapa? Jawaban saya simpel dan hampir mirip. Saya katakan sama anak saya, kamu nanti akan ketemu sama Allah. Kalau kamu terus giat beribadah, kamu akan ketemu Allah. Namanya anak kecil, pertanyaan itu nggak mungkin continue tiap hari. Nah, ketika ditanya lagi, mana Bi? Kok belum ketemu Allah? Berarti ibadahnya belum khusyuk. Terus ibadah. Sampai ketika balik dia mendapatkan ilmu yang lebih mumpuni, pertanyaan itu sudah hilang dengan sendirinya. Dia akan sadar dengan pengajian dan sebagainya. Artinya menanggapi pertanyaan anak-anak itu, kita harus lebih bijak. Karena bijaknya begini, anak itu secara akal itu belum sempurna. Dan ada rasa penasaran yang luar biasa. Bahkan artinya dengan cara berbohong pun dia mesti menerima. Karena belum berkembang pikirannya kalau begini. Karena ilmu itu ada yang bisa dipelajari, ada yang tidak bisa dipelajari. Ada ilmu dorori, ada ilmu nadhori. Salah satu ilmu yang tidak bisa dipelajari itu adalah sifat-sifat Allah. Ngapain? Sifat-sifat Allah diulik-ulik, maka seorang ulama mengatakan kalau terus-terus kita itu membahas tentang sifatnya Allah, bahaya. Nanti bisa ujung-ujungnya tidak percaya. Sifat dan zatnya Allah. Nanti ujung-ujungnya tidak percaya. Makanya ketika saya dulu pesantren, ketika musyawarah tentang ketauhidan, itu diakhiri dengan istighfar. Mari kita bareng-bareng istighfar. Artinya apa? Kok yang dibahas masalah sifat Allah, zatnya Allah. Ngapain kita sampai sejauh itu kita membahas tentang itu? Bukan istighfar, barangkali ada dalam pembahasan itu sesuatu yang salah, sesuatu yang membahayakan, ditutup dengan istighfar. Ilmu yang tidak bisa dipelajari diantaranya, kalau dalam kitab itu ada namanya al-milhu. Al-milhu itu artinya garam, air asin. Kenapa air itu asin? Ya sudah, nggak usah dibahas. Allah menghendaki begitu. Ilmu yang bisa dibahas. Kenapa api itu panas misalnya gitu ya? Bisa mungkin. Atau yang bisa dibahas seperti kenapa orang itu berwudu. Itu dalam kitab usul fikihnya salah satu contoh yang bisa dibahas adalah tentang wudu. Tentang kenapa orang berwudu mau sholat. Diterangkan begini. Tapi gini, ada juga yang bicara, kalau misal kita, lawan bicara kita ini benar-benar mempertanyakan, misalnya orang ateis. Atau orang yang sedang menguatkan imannya. Untuk menganalogikan keberadaan Tuhan. Jika misalnya agama-agama yang lain sudah memanifestasikan gitu ya, atau menunjukkan Tuhan dalam bentuk fisik, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana mungkin kita menyembah sesuatu yang tidak pernah kita lihat gitu? Jika pertanyaan itu muncul dari seorang yang mempertanyakan keimanan kita, agama kita, lalu bagaimana cara menjawab itu? Mungkin dari dulu. Sebenarnya kalau untuk menjawab orang ateis itu lebih gampang. Iya. Lebih gampang. Karena pada hakikatnya dia itu sebenarnya sudah mewakili syahadat kita. Kalau ateis itu kan tidak percaya dengan Tuhan, ya kan? Asyhadu Allah berarti dia. Tinggal dilengkapin aja gitu ya? Tidak lengkap, tinggal dilengkapin illallahnya. Ini positif dengan negatif. Salabi dengan ijabi namanya itu. Positif dengan negatif terma ijabi. La ilaha itu negatif. Tidak Tuhan kok. Ditambah lagi dengan ijabinya yaitu illallah. Menjadi ditambah dengan positif. Maka ketika positif dengan negatif itu ketemu akan menjadi terang. Sama seperti lampu. Lampu kalau positif semua itu konslet, negatif semua konslet. Maka ada plus minusnya. Untuk melengkapi ijabi dan salabi. Dalam melengkapi itu. Orang ateis tidak percaya Tuhan. Tinggal kita membuktikan saja bahwa Tuhan ada. Nah, bagaimana? Sebenarnya di Al-Quran itu sudah ada kan. Wa min ayatihi itu katanya sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan itu adanya langit dan sebagainya. Itu pasti ada penciptanya.
Jadi justru lebih gampang Sebenarnya lebih gampang. daripada Tinggal dia orang itu juga memvisualisasikan rasionalitasnya itu harus mana? Harus rasional orang-orang ateis itu. Nah, Kang Zidi siapa tahu ada tambahan Kang Zidi untuk bagaimana cara menghadapi orang-orang yang mempertanyakan Ya, soal keberadaan. saya sepakat dengan Abi Farid bahwa mempelajari tentang zat Allah, sifat Allah itu harus orang-orang yang benar-benar konsen dan khusus lah, spesial Nggak gitu bisa kan. dibicarain di warung kopi gitu lah ya. Nggak bisa. Dan tuntutan Imam Asy'ari dan para imam-imam mujtahid kita itu mengatakan bahwa kita sebagai orang awam itu mengenal Allah itu hanya secara global saja, tidak perlu secara detail. Global itu apa? Minimal kita tahu sifatnya, tahu artinya, dan tahu dalil umumnya. Kayak tadi Allah itu, misalnya Allah itu baqa. Itu kan ada ayatnya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sebatas itu saja. Sebetulnya sifat 20 itu kan menjawab semua pertanyaan ateis dan pertanyaan orang-orang yang ingin mengetahui Allah. Misalnya, Allah ada enggak? Allah itu wujud. Gini ya, orang Wahabi, saya sebut aja. Orang Wahabi itu punya konsep tauhidnya sendiri. Dan itu mereka mengatakan bahwa orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang percaya terhadap wujud dan baqo, itu sesat katanya. Bagaimana sesat? Itu kan jawaban terhadap orang yang ingin tahu. Misalnya begini, saya tanya ke orang Wahabi misal. Orang Wahabi, Allah itu ada enggak? Oh ada, ya itu wujud bahasa Arabnya gitu kan. Allah itu kapan mulainya? Enggak ada awalnya dong dan enggak ada akhirnya. Ya itu kitab. Jadi semua pertanyaan itu sebetulnya tinggal dibahasa Arabkan aja kok. Oke. Enggak ada masalah gitu kan. Tapi Orang ateis bertanya, Allah ada enggak? Ada. Kapan Allah itu adanya? Enggak ada waktunya. Sampai kapan? Enggak ada akhirnya. Allah itu bagaimana? Enggak ada samanya. Allah itu di mana? Allah itu enggak butuh makhluk, enggak butuh tempat untuk eksis gitu kan. Allah nggak butuh tempat, ya mau binafsihi. Kemudian Allah ini mana? Kalau nggak butuh tempat ada berapa Allah itu? Wahdaniyah, Allah itu satu. Jadi itu pertanyaan itu bisa dijawab secara sistematis. Ada semua dalam sifat yang dirumuskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, tapi gini, tapi misalnya pertama, apakah dengan tadi kita jangan terlalu banyak membicarakan soal sifat dan zatnya Allah itu, apakah seolah-olah itu membatasi pikiran manusia? Jangan terlalu Jangan terlalu dalam banget juga. Makanya dibatasi oleh Syekh Nawawi tadi. Untuk pertanyaan-pertanyaan misalnya kam, aina, di mana, kapan, kemudian bagaimana, berapa, itu harus dijawabnya dengan Al-Qur'an gitu. Ya, artinya misalnya tidak dengan akal pikiran kita. Ketika orang bertanya di mana Allah, bagaimana Allah, yang kita lakukan ada. Allah itu ada. Ada, tidak butuh. Nah, bagaimana menunjukkan bahwa itu kan sifat, Kang Zidni. Nah, sifat tidak akan bisa terpisah dari zatnya. Betul. Nah, kemudian yang paling sulit itu kan menunjukkan zatnya. Atau bagaimana menunjukkan bahwa sifat ini memang ada dalam zat tertentu. Ada Karena zatnya, mata kita terbatas, panca indera kita, maka menggunakan rasionalitas kan. Misalnya kayak tadi Imam Asy'ari bilang, mana mungkin ada sifat dalam Al-Quran tapi nggak ada zatnya. Itu menunjukkan bahwa zat Allah itu ada. Iya. Karena sebuah benda ada panjang, berarti ada benda yang panjangnya memang gitu. Betul. Besar berarti ada benda yang besarnya gitu. Ketika Allah itu maha pengasih, berarti memang zat Allahnya ada gitu. Nggak mungkin maha pengasih tapi nggak ada barangnya. Nah, persoalannya ketika ada pertanyaan nggak mungkin ada barangnya. Pakai pembuktian rasional. Pembuktian itu kan ada yang koresponden. Jadi panca indera, ada yang rasional. Simpelnya begini, kalau umpamanya orang ateis itu selalu ngengkeng aja, kepret. Udah kepret aja. Karena kita sudah berikan dalil yang qot'i, dalil yang apa. Sama seperti begini. Tadi Kang Zidni bilang bahwa akal kita terbatas. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa irasional, tidak masuk akal. Tadi sempat kita bahas ya soal Isra Mi'raj. Oh, udah dibahas. Belum secara utuh. Saking irasionalnya sampai banyak orang-orang yang sudah Islam itu keluar Islam. Keluar Islam, betul. Karena mana mungkin Rasulullah nggak punya sayap, Rasulullah nggak bisa ngilang, Rasulullah tidak punya kapal. Artinya itu nggak masuk akal. Sehingga yang berperan di sini adalah iman. Iman, bentuk kepercayaan yang tinggi. Maka yang pertama kali beriman dengan adanya Isra Mi'raj itu kan Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga sejak itulah Abu Bakar As-Siddiq selalu membenarkan, selalu percaya dengan Rasulullah. Sampai Abu Bakar mengatakan, kabar ini dari siapa? Dari Rasulullah. Benar Rasulullah mengatakan, benar. Jangankan Isra Mi'raj,
ada peristiwa yang irasional di luar Isra Mi'raj. Lebih dari itu, Mas. Lebih dari itu. Kalau itu datangnya dari Rasulullah, saya percaya. Artinya baru Isra Mi'raj saja kok. Tapi kalau Rasulullah mengatakan, saya percaya sejak itulah. Maka itu dibutuhkan yang berperan di sini adalah keimanan yang sangat tinggi. Orang-orang, wah saya keluar saja dari Islam. Rasulullah sudah sesat ini. Masa Rasulullah hanya semalam saja bisa bolak-balik Sidratul Muntaha dan sebagainya. Sedangkan jarak tempuh antara Mekah dengan Madinah itu kalau jalan kaki 40 hari. Bisa berhari-hari gitu 40 ya, 40 sampai 41 hari. Kok ini sampai ke langit ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik dan turun lagi dalam waktu semalaman lah istilahnya. Ini kalau cerita Abi, kalau soal tentang Isra Mi'raj itu rame. Itu saya beberapa kali juga ikut pengajiannya Abi. Ya siapa tahu nanti ya Abi ya. Siapa tahu ini benar Bab ceritanya. iman kepada Nabi nanti. Nanti ya bicara soal itu ya. Jadi teman-teman kalau belum pernah dengar ceramahnya Kiai, gimana cara dengar Kiai? Diundang berarti ikut. Bener, saya tuh beberapa kali mengikut ceramahnya Ya Kiai. biasanya orang yang mengundang pengajian saya itu Enggak, saya ngomong kayak gini biar nanti akan dia diulang upload. satu kali, dua kali, 4 kali karena merasa enak. Gitu. Enak ya. Nah saya ngomong gini memang ada ini ya. Kalau nanti ada undangan ikut. Kok kelihatannya agak ini ya? Enggak, karena tahu motifnya mau ikut itu karena pengen Enggak, pengen karena diberi kalau persenan. Fabi dia ngikut itu artinya dia minta bayaran di atas rata-rata. Jadi saya agak berat juga kan. Biasanya kan sebagai driver ya. Nah, driver itu. Oh iya. Drivernya lebih mahal dari mubaliknya ini. Asri. Oh iya, harus ini kan tim promosi. Tapi nggak jujur teman-teman, saya juga hampir sering-sering ikut pengajian Kiai. Nah nih ada pertanyaan lagi nih Kang Sidney dan Abi Farid. Ada dari Dian Andrian. Hapunten Kang, apakah boleh membahas tentang Allah tetapi yang membahas itu orang yang awam atau tidak berilmu tentang hal tersebut? Nuhun Kang. Gini, sebenarnya gini tadi Kiai Abi. Kayak misalnya kan dimaklumi nggak sih ketika ada 1-2 pertanyaan yang mengganjal di pikiran orang untuk menguatkan imannya gitu. Kalau membahas Walaupun tentang pembahasannya tadi membahas tentang apa? Tentang keberadaan Allah, tentang Allah lah gitu. Kalau pembahasan itu antar orang awam dengan orang awam ini bahaya. Itu berbahaya ya, beresiko. Harus ada penyeimbang yaitu orang yang ahluddin, ahlul ilmi dan sebagainya. Itu boleh membahas. Sehingga terharap tepatnya Lebih ngaji tepatnya lah. begitu, lebih tepatnya ngaji lah. Rasulullah mengatakan begini, kalimu biqadri uqulihim. Kamu berbicara dengan orang lain, berdialoglah, ngomonglah dengan orang lain sesuai dengan kadar kemampuan dia. Iya. Kita mengajak ngobrol pemulung. Masa kita mau bahas tentang bursa efek? Itu nggak nyambung. Nggak usah tersenyum, ini serius. Kecuali pemulung teladan ya. Nggak usah ketawa, ini serius. Iya. Oh iya, Kita serius. sama pengamen tentang masalah investasi fluktuatif. Ini nggak nyambung, ini nggak usah ketawa ya, biasa aja. Iya, artinya tidak pada tempatnya ya. Kita ngobrol dengan para menteri, ya begini obrolannya. Kita ngaji dengan para kalangan mahasiswa akademisi, begini Iya. konsep pengajiannya. Kita berbicara, audiennya itu adalah orang-orang awam, jangan terlalu tinggi membahas tentang galaksi, tentang Uterius apa? Uranium. Tentang masalah Pluto dan Atau sebagainya, misalnya nggak nyambung. konsultasi ke dokter, ternyata yang dikonsultasikan itu soal perbintangan, itu nggak cocok. Nggak cocok. Jadi tidak pada tempatnya ya. Ya, kira-kira gitu. kita mau sunat kemudian ke dokter kandungan nggak usah tersenyum biasa Itu aja. ke dokter kandungan setelah sunatnya. Setelah sunatnya. Dan saya kalau ke dokter kandungan juga saya selalu ngawal. Oh gitu, karena ada pembahasan yang Enggak, masalahnya saya ini agak khawatir sama dokter ini. kenapa tuh? Ya mau ngobrak-abrik. Ini ngobrak-abrik. Oh, kalau perempuan nggak apa-apa, tapi kalau dokter laki-laki yang bahaya ya. Iya, saya selalu bawa celurit. Barangkali dokter ini macam-macam gitu. Nggak usah ketawa, biasa aja. Santai aja lah. Nah, Kang Sidi ada tambahan nggak kira-kira? Soal tadi, boleh nggak sih bicara-bicara soal sama orang? Artinya mungkin kalau saya nangkapnya mungkin bukan membahas, tapi mempertanyakan sehingga mereka mencari. Kadang-kadang pertanyaan gitu. itu salah, pertanyaan itu. Pertanyaan sendiri itu salah. Apakah pertanyaan ada yang salah, Kang Sidi? Ya, contoh misalnya Saya juga mempertanyakan apakah pertanyaan ada yang salah gitu. kalau secara ketuhanan itu misalnya gini. Allah itu di mana? Itu salah Kopi apa? mana ya? Maaf. Lagi Lagi dipakai. Pertanyaan tentang Allah itu di mana? Itu artinya salah juga. Kenapa? Karena Allah kan nggak butuh tempat, nggak butuh makhluk. Kok ditanyain Allah itu di mana? Pertanyaannya aja udah salah. Kalau misalnya belum masuk dengan contoh ini, saya contoh yang lain. Misalnya Mas Fabi ya.
Mas Fabi belum nikah nih. Kemudian saya tanya, punya anak berapa? Udah nikah belum? Belum. Enggak. Terus punya anak berapa? Salah kan? Sudah. Pertanyaan punya anak berapa? Enggak, pertanyaan berikutnya, sudah ada calon belum ini? Artinya enggak apa-apa di luar konteks pembicaraan kita itu. Minta doanya aja, Abi. Orang mana? Insya Allah. Enggak, orang mana saya? Abi pengen tahu nih. Enggak. Orang mana? Orang Jakarta. Udah lama hubungannya. Gue jadi interview saya jadi. Ya kan butuh dukungan dari keluarga. Iya, butuh dukungan harus tahu lah. Nanti di luar live ini lah kenapa dibahas gitu. Oke, baik lagi bahwa Salam saya sudah disampaikan ya, Abi. Sudah. bahwa pertanyaan itu Ya. kadang-kadang salah juga. Seperti tadi, Mas Fabi udah nikah belum? Belum. Terus punya anak berapa? Itu kan pertanyaannya salah gitu. Pertanyaan nggak tepat. Maka tidak semua pertanyaan tentang ketuhanan itu juga bisa dijawab atau harus dijawab, nggak semuanya. Kadang-kadang ya bener kata Abi, kepret aja udah gitu. Kalau sahabat Umar gini, sahabat Umar ekstrim. Orang yang mengatakan, bahkan bertanya tentang takdir aja, itu dimarahin sama sahabat Umar. Ada juga yang sampai menunduk, terus dipenggal sama sahabat Umar. Gara-gara dia mempersoalkan tentang takdir misalnya gitu. Jadi ya macam-macam lah respon dari orang gitu kan. Padahal filsafat kan bicara sampai ke akar-akarnya. Ya hanya filosof yang bisa begitu. Iya, makanya justru kita bicara dengan filosof. Sehingga Filosof dan teolog ya. Teolog ya. Dan Sufi juga termasuk tasawuf falsafi itu bicara tentang Tuhan. Tapi dalam pengalamannya mungkin ada pernah bicara soal keimanan dengan orang yang berbeda iman dengan kita, bagaimana? Pernah, saya kan punya banyak, ada beberapa lah teman pendeta dan sebagainya. Iya. Sebenarnya antara konsep ajaran Islam dengan non-Islam, Muslim, ada beberapa kesamaan. 5 sama, 6 tidak sama. Artinya begini, ternyata ada yang jatuh itu. Dan saya nggak sedih. Iya. Biasa Saya aja. pengennya ketawa sebenarnya. Ada beberapa ajaran yang sama. 5 ajaran yang sama, 1 tidak, berarti 6. Di antaranya begini, Al-Quran melarang orang untuk mencuri. Injil juga sama, di Kristen juga sama. Betul. Al-Quran melarang pembunuh. Injil, Zabur, Taurat, bahkan Weda mungkin juga sama. Agama mungkin ya. Tripitaka mungkin. Kemudian dilarang untuk apalagi tadi, mencuri, membunuh, Berzina. bahkan berzina. Pokoknya 5 lah. Satu yang beda, tempat ibadah. Nggak Tempatnya. sama. Tempatnya ibadah. Kalau Islam jelas di masjid, nggak boleh sama. Kristen di gereja. Kalau di Hindu di candi, di pura. Kalau Buddha di pagoda, kuil, vihara, kelenteng. Kalau ateis ya terserah dimanapun dia nggak percaya kok. Yahudi sinagog. Jadi kita pluralisme itu bukan berarti kita ikut ke sana. Pluralisme itu iya, terutama tempat ibadah. Pluralisme itu kalau kamu pengen ibadah, orang Kristen pengen ibadah, itu loh gereja. Bukan berarti saya ikut ke sana, ikut ke gereja juga, kemudian ikut misa juga. Gitu ya. Saya orang Muslim, kemudian sebagai pluralisme itu orang Kristen harus ikut sholat Jumat sama saya, enggak juga. Kamu udah bagiannya beda. Begitu kira-kira. Kan sini ada tambahan misalnya soal apakah pernah Ini kopinya ya. Apakah ada pengalaman berdiskusi soal keimanan dengan Ya kalau saya sering. soalnya dulu ceritanya kalau Orang dia kuliah juga punya Injil. Ya untuk perbandingan nggak masalah. Cuman takut juga waktu itu, ini ya Allah jangan si bontot saya ini jangan sampai murtad kan gitu. Tetap doanya kakak begitu. Ternyata memang filsafat itu perbandingan mazhab itu memang perlu untuk sidar bagaimana kita tahu tentang masalah Trinitas, bagaimana kita tahu tentang masalah Kristiani kalau kita tidak tahu dalamnya, tidak tahu selak-selanya. Justru itu artinya kalaupun suatu saat kita mau menentang tentang ajaran Trinitas, kita sudah tahu dalamnya Trinitas itu bagaimana. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus dan sebagainya itu. Domba itu dianalogikan kemana? Tapi kita tidak sedang membedakan atau tidak. Menyalah-nyalakan kayak orang ya biasa sebelumnya. Bukan. Jadi ini cuma membedakan antara. Bahkan kan ada beberapa pendeta yang main ke rumah ngobrol. Bahkan tanggapannya para pendeta, wah ini Islam yang saya butuhkan, yang saya butuhkan begini. Iya. Welcome terhadap siapapun. Iya. Kang Zidni ada tambahan soal Injil tadi yang katanya. Ya.
Saya punya Injil. Ada beberapa ya justru. Perjanjian lama, Matius, perjanjian baru ada semua. King James ya. Ada semua. Di HP saya juga ada sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Iya. Tapi ya untuk belajar lah, untuk belajar. Belajar. Kemudian Injil Barnabas juga saya pernah hatam. Hotmail Injil Barnabas. Haji sama siapa? Iya. Itu waktu saya kuliah ya. Dialog antar agama sering, tetapi dialognya itu bukan dalam rangka membedakan, tapi kita cari persamaan. Gitu ya. Persamaan kita apa sih? Persamaannya adalah kita menolak adanya radikalisme, kita menolak adanya fanatisme, kita menolak adanya korupsi dan lain sebagainya. Jadi yang dicari oleh kita adalah kesamaan, bukan perbedaan. Bahkan saya itu ketika ngobrol dengan pendeta itu bukan tentang perdebatan, tapi tentang apa bedanya Katolik dengan Protestan dan sebagainya. Akhirnya saya tahu kan, artinya Katolik, kalau Katolik itu dia selalu berdoa dengan cara begini, itu Katolik. Katolik itu mesti ada patung-patung Bunda Maria dan di Vatikan ya. Sedangkan Protestan itu hanya sekedar kayu saja begini sudah. Tanpa di rumahnya pun tidak ada gambar-gambar Bunda Maria dan sebagainya, tidak ada. Itu di Protestan tidak ada. Karena kata Protestan itu dianggap adalah berhala. Ngerti nih berhala sih. Artinya itu jadi ilmu baru ya buat kita sebagai Makanya kalau Muslim, ya? orang itu melihat tentang Islam itu bukan pada personalnya, tapi ajarannya. Katanya Islam itu teroris dan sebagainya. Di Al-Qur'annya ada enggak? Oh enggak ada. Ya sebenarnya ajaran Al-Qur'an itu. Sedangkan ada yang teroris berarti orang yang tidak mengikuti Al-Quran. Itu bukan perilakunya orang Islam. Kita punya misi untuk menjelaskan bahwa Islam itu bahkan tidak Islam itu kan ekstrem. harus kita, kalau orang lain itu memandang kita itu kan bukan, dia nggak pernah bisa hitam kok. Dengan perilaku kita itu justru orang kan simpati. Oh ternyata Islam itu mengajarkan kesantunan, adab dan sebagainya. Apalagi Indonesia. Indonesia terkenal dengan adabnya yang baik. Ada ketimuran gitu. Ada ketimuran yang baik. Bahkan salah satu Syekh Dal Azhar mengatakan begini. Mengibaratkan begini, ini bukan hadis. Ad-din fi Makkah, al-ilmu fil Misra, al-adabu fil Jawi. Fil Jawi ya? Bukan Indonesia. Itu ada MF-nya nggak? Ada. Ada strip MF. Ini ada strip MF. Jadi itu. Hikmah. Abi itu selalu memproduksi quotes-quotes setiap hari ya? Nah, itu untuk Selain motivasi saja. OTW Saya ya? tuh nggak kalah dengan Mario Teguh lah. Motivator saya itu. Farid Teguh. Jadi gini, mengibaratkan bahwa seakan-akan agama itu turunnya di Mekah. Memang agama itu turun di Mekah. Iya. Ilmu datangnya di Mesir. Karena Mesir itu salah satu wilayah Timur Tengah yang peradabannya itu sangat maju dibanding yang lainnya. Sampai kerajaan juga ada Ramses berapa. Di bidang keilmuan luar biasa ya? Di bidang keilmuan luar biasa. Al-Azhar tertua juga. Kemudian menggambarkan bahwa akhlak itu kayaknya turunnya di Jawa gitu. Kayaknya turun. Buktinya apa? Orang Jawa kok, bukan Indonesia malah orang Jawa. Makanya ada peribahasa begini, kamu itu nggak Jawa. Nggak Jawa itu berarti orang Jawa nggak demikian. Kayak orang Jawa mesti orang santun. tua pasti punten. Sampai kernet supir itu kan nyun sewu, pakai dengan bahasa halus, itulah orang Jawa. Sehingga ketika ada orang Jawa yang tidak berperilaku Jawa, sering orang mengatakan nggak Jawa kamu itu, koyo rak Jawa. Ternyata dia orang Sumatera gitu. Ternyata Bugis. Ternyata nyun sewu, oh orang Jawa ya, Bugis. Enggak Jawa berarti. Iya nggak Jawa berarti. Makanya Syekh Timur Tengah itu paling merasa senang ketika punya murid dari Indonesia. Karena akhlaknya dipraktekkan. Berarti kalau ada orang nggak berilmu berarti nggak Mesir gitu ya? Nggak Mesir. Iya. Jadi Kalau orang nggak beragama, angga ungguhnya orang Indonesia, khususnya orang Jawa, itu dipakai. Ketika Syekh mengatakan, wah kamu belum makan, nih kamu makan dulu. Udah Syekh, padahal dia belum. Nih kalau kamu nggak ada ongkosnya nih, udah cukup Syekh, padahal nggak ada. Tapi kalau orang Turki, orang Afrika, malah minta ke Syekhnya, Syekh, ini mana ini ongkosnya? Makanya nggak Jawa berarti. Syekh Jawa Timur. Aduh, ini ngomongnya sering keseletotan Kenapa keseletot? Terpleset. Sering salah ini. Saya terkena virus dari barat ini. Apa itu? Enggak, dari sana, dari arah Bekasi sana. Iya. Sampai mana tadi? Sampai minta makan sama Syekh. Orang-orang selain sampai ini, mana lupa Afrika lagi itu minta makan ke Syekhnya. Bukan itu. Makanya ulama-ulama Jawa
Nah, ulama-ulama Timur Tengah seringkali berkunjung ke Indonesia karena merasa sambutannya, penghormatannya luar biasa kepada ahlul ilmi, kepada dzurriyyah Rasulullah. Kalau di sana-sana itu nggak ada penyambutan yang sampai ribuan massa untuk menyambut seorang Habib, seorang saya itu. Tapi itu juga kenapa alasan Indonesia itu orangnya kurus-kurus karena ditawarin makan belum makan. Ya karena sarapannya sedikit, sarapannya paling paling kopi susu, makannya nanti siang. Jadi ditawari sarapan, udah. Kalau belum. Pas siang tawarin lagi, udah. Malam tawarin lagi, udah. Nanti keluar berita seorang mahasiswa tewas. Gitu. Karena nggak pernah makan. Karena nggak makan. Itu kenapa ya? Karena mungkin ya. Jadi kalau dia beranggapan kalau terlalu banyak makan, jadi tembem. Oh. Jadi cabi gitu. Aduh ini cabi nih, gimana ya kok jadi gitu. Itu. Oh jadi cabi gitu. Agak ganjen gitu. Iya. Tapi kan sini masih ada nyimpen ya? Masih nyimpen ya, kitab-kitab itu. Masih dipelajari ya. Masih ada. Masih dipelajari. Ya dibuka sewaktu-waktu aja. Banyakan Quran lah yang dibuka. Ya pastilah, pasti. Ini sebagai perbandingan aja dan sebagai pelajaran saja. Ya sebagai kakak tetap aja lah jangan sampai keluar Islam. Iya. Jangan tiba-tiba menemukan Kang jangan Zidni sampai menemukan Kang Zidni sedang makan kemudian begini, jangan lah. Tidak diharapkan. Begini ya. Naudzubillah jangan. Nah, tidak terasa ini waktu sudah jam 10.15 ini sudah. Oh ini udah hampir selesai ya. Jam, iya. Kok saya nggak dikasih tahu ya? Ya tapi nggak apa-apa sih, orang saya juga hanya penyeling. Kalau malam Minggu itu jam 8 mulainya. Kalau malam Kamis, malam Jumat jam sama 9. Jam 8 sampai jam 9, antara jam 8 jam 9. Oh gitu. Itu nih ada juga dari Parung Bogor, dari Wani Kotel. Assalamualaikum Ki Haji Farid, Kang Zidni, salam hormat dan kangen dari Wani Kotel. Ada Nurul Fitriani, Parung Bogor hadir, semoga keluarga ibunya Khotimah diparingi sehat sedanten. Amin. Ada Ali Aja, Amerika hadir. Wah, ini Bang Ali ini dari Amerika terus nih hadirnya ya, pakai Ali Aja, kiainya ganteng-ganteng. Wah, iya dong, mantap. Itu di Amerika, tepatnya di mana? Tepatnya di daerah Sindang Laut. Tepatnya di daerah Jati Seeng. Ya. Amerika bagian Jati Seeng RT 2. Kan jam berapa? RT-nya juga Pak Ahmadi kan. RT-nya Pak Ahmadi. Saya kenal. Ya. Amerika. Ini dari ada Sandra Wati, tambah malam tambah seru. Wati siapa? Sandra. Oh, kirain Wati. Ya, itu dari Malang. Oh, bukan dari Bekasi Wati. Enggak, kalau Wati yang itu Wati yang sudah tidak tersandra lagi. Udah mirip orang lain gitu ya. Kalau yang itu Wati siapa namanya? Nama lengkapnya? Udah Kak Kiai. Enggak, maksudnya. Oh, udah cukup ya. Ini ada Ali Aja sampai subuh katanya. Wah, sudah terlalu malam sampai subuh, nanti hadir saja di Al-Khiyaroh ya. Jadi bisa jadi ngobrol langsung. Dari Nur Aropah BT Kadmain. Assalamualaikum Kang Farid lan Kang Zidni, mugia sehat sedanten. Amin. Waalaikumsalam. Biasanya yang manggil Kang Farid itu berarti alumni lama nih. Alumni dan cukup dekat dengan. Tapi nggak tahu bahwa sekarang sudah tidak dipanggil Kang Farid lagi. Abi. Tanggungnya Abi. Syekh Habib. Syekh. Oke, nah kalau alumni yang baru yang kemari-mari sudah manggilnya Ki Farid. Apalah arti sebuah panggilan? Semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi panggilannya juga yang rada bener ya, Ki. Tapi panggilan Abi sudah menyebar. Jadi panggilannya Abi saja ini. Iya, sampai siapa itu? Banyak lah ya. Sampai Amerika. Bang Ucok. Iya. Ya ada namanya Bang Ucok. Apa ini? Oke, ini dari Mbak Nur lagi tadi, salam kangge keluarga sedanten insyaallah. Nah, terima kasih teman-teman sudah hadir. Ini ada kalimat penutup dari Kiai dan Kang Zidni. Monggo dari Kiai kalimat penutup, pesan-pesan dari tema kita kali ini, beriman kepada Allah. Kiai, mangga. Sebagai penutup, kalimat penutup pertama, yang Islam jangan sampai keluar Islam. Terutama Kang Zidni yang punya Injil, tolong jangan sampai, Masya Allah, jangan sampai, naudzubillah, jangan sampai murtad lah. Bagaimanapun adik. Jangan, bagaimanapun adik saya ini, bungsu saya. Yang kedua, sering-seringlah olahraga. Ya, apa hubungannya ini? Ya, yang sering-sering olahraga. Artinya kalau nggak olahraga itu kadang-kadang bisa kram. Bisa kram. Sehingga tidak bisa beribadah. Beribadah. Kemudian
Ya kram aja tidak kram. bersyukur ya. Kan ada treadmill itu kan, jalan itu sambil diiringi musik. Itu bentuk olahraga yang sangat santai. Saya sedang berpikir keras gitu. Ini dia Saya sangat luar biasa kram. kerasnya Karena itu. kalau Mencari kram benang merah ya. Iya, cari udah apa ini? kalau kram itu kan artinya apa? Tadi barang Bang Segala Ucok otot-otot itu kan kaku semua. Dilemesin, jangan ditahan. Rileks saja, rileks. Sehingga kita ngobrol diskusi juga tidak tegang-tegang. Tidak tegang. Nanti kalau tegang nggak dikeluarkan semua relaksasinya. Kram. Coba gimana bentuk orang kram atau stroke gitu? Begini. Begini. Tapi semuanya enggak. Kalau kaki begini. Nah, Itu mulutnya bisa supaya jangan kram. miring itu gimana? Ya izin kalau ya izin saya kalau miring-miring itu. Kalau tahu nanti wah tidak ada yang manggil pengajian ini kalau saya tahu bisa berubah-ubah berubah-ubah Nah, muka sini itu. sebelum penutup ada lagi pertanyaan satu deh. Udah terakhir di Al Yusuf nih, terakhir ya. Maaf teman-teman. Terus ada tambahan lagi artinya apa? Selain olahraga tadi. Selain olahraga kemudian juga Makanan bergizi. makan bergizi, kuliner ya. Walaupun jauh tempuh. Kalau memang doyan. Dan ada duitnya. Ya ada Terutama duitnya. buah-buahan gitu ya. Buah-buahan. Ini buah apa ini? Ini udah larinya ke buah ini. Sayur-sayuran. Barangan gitu ya maksudnya ya. Sayur-sayuran, kemudian ada apa namanya otak-otak. On the ground soalnya gitu ya. Otak-otak itu kan makan-makan ringan yang enak. Otak-otak kerupuk. Kemudian ada gerami, Tapi kurang gerami bakar. Itu saya suka banget itu gerami bakar. Kemudian apalagi ada sayur asam tapi nggak kemakan. Oh iya. Nah itu. Kemudian Es kopi susu. cukup Ini kenapa bicara jadi absurd begini ya? cukup satu dus saja lah. Cukup satu dus saja. Kalau dua itu terlalu merepotkan. Kemarin saya lihat 4 ada. Empat ya terlalu merepotkan itu. Sehingga stok selalu ada. Mau tangga-tangga itu alhamdulillah Ya di antara responnya. bisnis online. Bisnis online. Saya kan punya bisnis itu. Bisnis barangan. Kemudian apa lagi ya? Ini di luar konteks semua ini. Tapi yang jelas salam sudah tersampaikan kemarin. Ya sudah. Salam buat ponakan gue. Kok tambah jelas ya? Kemudian juga apa lagi ya? Ya Saya artinya aja nggak ngerti nih, pemirsa. harus hati-hati lah. Jaga kesehatan, artinya jangan terlalu gemuk. Ini arahnya kemana ya? Artinya kalau gemuk itu rentan untuk penyakit. Tapi kalau diimbangi dengan olahraga nggak apa-apa. Jangan terlalu gemuk, nanti kan kalau kita menuju ke tempat-tempat yang agak tinggi turun itu kan harus dituntun. Gitu kan, dituntun hati-hati, terus kepleset gitu. Ini anjuran yang baik loh. Baik. Iya, turun nanti bisa kakinya bisa bengkak. Iya. Itu kan harus Terutama diurut. soal panggilan juga kan Gus misalnya gitu ya. Apa sih ini? Ya kadang-kadang ya mungkin bingung ya, apa Gus, apa Abi, apa anakku gitu. Atau Ji. Oke, lah ini sudah melebar kemana kita sudah out of context ya. Tapi ini untuk Kang Zini terakhir ini ada pertanyaan dari Al Yusuf bin Sutrisno. Assalamualaikum Kang. Izin bertanya, apakah yang menciptakan agama selain Islam itu adalah Allah juga atau bagaimana Kang? Yang dikenal sebagai agama samawi itu 3. Iya. Yang lahirnya semua dari Nabi Ibrahim tuh. Iya. Yaitu agama Yahudi, agama Nasrani, kemudian agama Islam. Iya. Tetapi yang masih lurus dari ajaran Nabi Ibrahim adalah agama Islam yang sekarang. Dulu agama Yahudi dan Nasrani juga lurus, tetapi kemudian ada penyimpangan-penyimpangan. Misalnya ada otak-atik terhadap ayat Al-Quran, ayat Taurat dan Injil. Otak-atik dirubah-rubah. Dan itu disinggung oleh Al-Quran juga, bahwa kalian jangan mengubah-ubah ayat Al-Quran demi keuntungan yang duniawi semata gitulah. Yang harganya itu nggak seberapa gitu. Tapi artinya tidak mungkin ada agama lain selain Islam setelah ini ya? Iya kalau misalnya manusianya sih ya menciptakan terus. Misalnya agama Hindu, Buddha. Kemudian ada juga dari siapa? Agus Comte itu menawarkan agama kemanusiaan. Itu dari positivisme tadi itu. Dia ingin menciptakan agama baru yaitu agama Bahkan positivisme. di Indonesia survei membuktikan bahwa Indonesia itu paling banyak memproduksi aliran-aliran. Itu dari- Kayak agama Karuhun, agama Sunda Wiwitan,
Kapitayan. Banyak itu, cuman yang diakui oleh Indonesia cuma 6. Artinya itu tidak ada keterlibatan Allah atau Tuhan untuk dalam penciptaan agama baru itu ya. Iya. Iya, Itu jadi hanya sebatas agama samawi cuma imajinasi. 3 itu. Jadi dari agama Islam itu kita bisa mendapatkan ilmu, banyak ilmu. Salah satunya ilmu bagaimana menciptakan atau memproduksi kecap. Ini larinya kemana lagi ini? Kecap. Itu kan pada suka tuh kecap. Ya kan? Cap-cap jago itu. Ini gak usah ketawa ini, serius ini. Cap-cap jago. Iya. Cuma pada suka, cepet habis ya tanya. Ibunya kelenteng aja ya. Iya. Terus Iya. apa namanya kita harus punya juga. Ini kan cepet turun panasnya ini. Harus punya muk. Harus punya muk yang tahan panas, tahan es juga. Dan selalu ingat kalau Iya. kita bomuk Enggak, Selalu ingat, jangan sampai tertinggal. tertinggal. Sudah habis, sudah ya. Udah mulai lemes. Oke, berarti tidak ada keterlibatan agama Tuhan kita Allah dalam pembentukan agama selain ini. Samawi sudah selesai, terakhir adalah Islam, dan setelah itu tidak ada keterlibatan Tuhan sama sekali dalam penciptaan. Kalau maksudnya keterlibatan dalam arti Tuhan tidak ikut Artinya serta, ya enggak gitu. Iya. Maksudnya semua atas kehendak Allah juga, gitu kan. Atas pengetahuan Allah juga. Tetapi maksudnya adalah Soal kebenarannya ya. bahwa kitab suci yang diturunkan oleh Allah itu ya ke Yahudi, Nasrani, Islam gitu. Kalau ke agama yang lain enggak. Apalagi jelas-jelas itu dalam Al-Qur'annya Inna dina indallahil Islam. Udah itu udah sangat Selain Islam ya. Sangat mayabsaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Sudah Yang jelas mencari sekali selain Islam enggak bakal diterima. Gitu. Kalimat penutup dari Kang Zidni. Oke, baik. Kalimat penutupnya yang pertama yang jelas kita harus menjaga juga lingkungan. apa nih? Artinya lingkungan harus dijaga. Jangan sampai pembalakan Illegal logging. illegal logging, trafficking atau dan sebagainya. Artinya begini, Terutama saat melintasi kereta. rumah kita itu harus juga ditanami pohon. Mau mangga, mau apa terserah. Kenapa ketawa? Itu menjaga lingkungan Maksudnya maksudnya. lingkungan artinya rumah kita itu seperti indah. Ada pohon mangga. Tapi nyatanya diketukar. Artinya begini, Nggak kelihatan walaupun kelihatan. mau pohon mangganya mau berbuah mau tidak. Artinya yang penting kalau bisa dipagar. Biar si buah itu jangan dicolong. Ya kan? Walaupun dulunya itu ada buahnya berapa, bangganya berapa, kemudian mangganya hilang. Ya akibat karena nggak dipagar. Iya. Pohonnya kecil, mangganya kecil, berbuahnya banyak, itu kan menarik perhatian anak kecil. Iya. Terutama Sehingga pasir mundu. Itu Nyolong, segala macam. iya. Lingkungannya harus bersih, artinya suara-suara musik perlu, jangan sampai suara-suara bangkong. Kenapa? Artinya, ya nggak apa-apa. Itu suara-suara dari makhluknya Allah yang lain. Iya, jangan, Artinya paduan suara. Ya protes boleh tapi jangan Kur sampai. dari apa namanya? Enggak, jamaah saya mau bangkong. tanya. Tersesat di mana sebetulnya? Ini artinya suara-suara Disesatkan bangkong oleh Google suara Maps bangkong, atau, suara gimana? bangkong juga artinya itu makhluknya Allah. Iya, betul. Jangan dihujat. Biarlah bangkong Walaupun dengan dekat rumah. gitu ya. biarlah bangkong dengan suaranya sendiri, dengan kurnya tang ting tung biarkan. Itu walaupun lama-lama juga agak repot juga ini. Ini kuping. Makanya jangan lama-lama. Ya. Kita ambil makannya saja, pulang. Oke. Jadi sudah apa kalimat penutupnya? Sebentar, masih ada yang mau disampaikan lagi enggak? Ya itulah kira-kira artinya satu kesehatan jaga. Jangan terlalu gemuk. Nanti rentan penyakit. Biar jangan kakinya bengkak. Kemudian jangan sampai kram. Artinya rileks saja. Apa namanya keterbukaan. Rileks biar jangan tegang kram. Ketiga, tanami pohon rumah kita dengan pohon, walaupun satu pohon, walaupun tidak berbuah. Kamu kenapa nunduk saja? Ketiga, kita harus mendengar suara-suara merdu dari apapun, walaupun dari bangkong. Ya. Telinga kita nikmati saja. suaranya bakong, padahal itu berpikir. Artinya lingkungan kita itu ada suara kucing, monggo. Suara kucing selalu bertengkar di daerah situ. Berarti ini sangar. Ada suara bangkong kur dengan suara ribuan, kita nikmati saja. Kita nanti mengadu kepada tukang bangkong bahwa di sana ada geng bangkong. Kalau mau dilepas ya jangan mahal-mahal. Jangan mahal-mahal. Artinya
kita juga akses untuk jalan-jalan harus Dibuka ya. dibenahi dulu. Kan banyak lubang. Iya. Kenapa kamu ketawa itu? Banyak lubang gitu kan. Gajluk lagi, nanti keluar lagi 3 kata. Gajluk lagi, keluar 3 kata. Artinya ada. Akhirnya bikin saya waktu itu. Saya Oh ini pengalaman pribadi ya. Nah, artinya ketika gajlukan itu kan kita hot mic lah. Nanti kalau saya jadi pemerintahan, saya akan hot mic semua itu jalan-jalan supaya jangan gajluk, kemudian keluar 5 tuh. Keluar kata-kata 5, kutil 5 apa nggak tahu. Keluar monyong atau apa itu jangan keluar sampai keluar monyong itu. Oke. Terus Masih. ya pasar ditertibkan. Iya, supaya jalan itu jangan sampai Terutama hati-hati di palang kereta. Palang kereta hati-hati itu kan seringan harus benar-benar hati-hati lah. Jalan harus mulus. Kalau ada apa-apa Google Maps saja kadang-kadang itu kesusahan Google Maps. Arahnya kemana? Karena terlalu banyak hiruk pikuk. Wah, kesini. Tapi kalau misalnya mau tanya, jangan sampai saya nyasar lagi. Google Map-nya ke sini, arahnya ke sini itu jangan. Kalau kurang ini ke polsek aja. Nanti artinya beritahukan kepada Rohman. Iya. Siap. Silakan. Terakhir. Kembali ke tema ya. Kembali. Sebagai kalimat penutup, Ya. ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kenali Allah untuk kita sebagai orang awam itu hanya sebatas global saja, tidak perlu mendetail sampai dalam, sampai stres, sampai akhirnya malah meragukan, gitu kan. Itu yang kita khawatirkan. Pertama itu. Yang kedua, tetap tingkatkan keimanan, jaga keimanan dengan cara apa? Karena iman itu tidak hanya hati dan lisan, tetapi juga perbuatan juga. Perbuatan kita menunjukkan keimanan dengan cara beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian, ada ungkapan gini, Allah itu tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana, itu juga ungkapan yang tidak benar. Harus hati-hati ya dengan kalimat Itu harus direvisi. Harus direvisi. Kalimatnya jangan begitu. Kalau Allah itu ada di mana-mana, berarti Allah ada di got juga dong. Allah itu ada di kandang babi juga dong, gitu kan. Ada di kamar mandi juga. Allah bahkan ada di kotoran juga. Nah, kita untuk menjaga supaya Allah tidak di tempat-tempat yang tidak terhormat gitu ya. Maka Itulah serangannya orang Wahabi kan begitu. Kalau Allah di mana-mana berarti di tempat nah kotor itu juga. Dan itu bukan ungkapan kita. Ungkapan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah bilangnya apa? Bahwa Allah itu tidak membutuhkan tempat. Allah tidak bertempat, gitu saja. Ya. Jadi Allah di mana? Yang jelas Allah tidak membutuhkan tempat. Makanya orang Wahabi itu memaknai arti istawa itu, arti istawa itu kan salah kaprah sebenarnya. Ya. Nah, kalau Allah itu berada bersemayam di arsy, apa bedanya dengan makhluknya? Allah itu nggak membutuhkan tempat. Bahkan Kementerian Agama itu merasa bersalah sebenarnya ketika memaknai istawa itu bersemayam. Padahal istawa itu maknanya banyak. Merasa bersalah artinya saya salah menafsirkan. Keliru gitu, keliruan. Bersemayam sehingga orang imajinasinya adalah duduk di sana. Iya. Ada singgasana dan Allah itu akhirnya orang berimajinasi berarti Seperti Allah itu manusia sedang gitu duduk ya. dan sebagainya. Iya. Udah kita terlalu jauh. Ya, kemudian Itu aliran orang Wahabi, hati-hati. Kemudian sifat 50 ya, bukan hanya 20, sifat 50 itu harus dihafal dan diketahui artinya. Dari 50 itu terdiri dari 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah, kemudian 4 sifat wajib bagi para nabi dan rasul, 4 sifat mustahil bagi nabi dan rasul, dan juga 1 sifat jaiz bagi nabi dan rasul. 50 sifat ini harus dipelajari secara global saja supaya kita bisa khusyuk. Kemudian beribadah kita kepada itu Allah. jangan sampai memvonis sebelum kita bertanya. Jangan sampai memvonis. Nanti kalau memvonis itu kita nanti kategorinya malah memfitnah. Contoh begini. Memvonis Rohman adalah calon pengantin pria. Itu salah. Iya. Oh, ini Rohman ini calon suaminya ini, pengantin prianya. Itu salah. Makanya jangan nebak-nebak dulu. Ternyata Rohman itu bukan calon pengantinnya. Itu kan. Rohman datang kemudian
disangka oleh pihak keluarga mempelai putrinya bahwa inilah Calon mempelai laki-laki. salah itu. Oh, ini tersesat pas lagi kondangan ya. Awas Abu Kira-kira Farid begitu. jangan sampai pakai amplop kosong lagi ya. Itu pengalaman paling buruk gitu. Saya pakai amplop kosong kok ketahuan. Itu pengalaman paling buruk itu. Tapi tidak disengaja ya. Dari sengaja dan itu anjuran dari teman-teman saya. Oh, Saya udah niat ngamplopin. Kata teman-teman saya, udah kosongan aja katanya. Toh dimasukin ke tong ini kok. Enggak lah, saya mau pengundangan ini pakai amplop saya. Udah kosongan aja. Nggak enak, saya juga kosongan semua katanya. Akhirnya aku pun kosongan. ternyata yang lainnya isi. Enggak, kosongan. Kemudian ternyata tuan rumahnya telepon saya. Beberapa hari setelahnya ya. Mas, terima kasih sudah datang ke kondangan dan ternyata dari semua yang kondangan itu cuma kelompoknya Mas saja yang nggak ada namanya katanya. Kan itu saya, semuanya dikasih nama kecuali, loh masa saya udah namanya kok? Iya. Enggak, yang lain ada namanya semua dan itu sudah terhitung katanya. Iya. Jumlah yang datang itu Di buku tamu ya. di buku tamu ada semua itu komplit. Ini dan dicocokkan dengan nama amplop itu cocok semua. Ternyata saya nggak ada. Di amplopnya nggak ada namanya. Inilah kesalahan besar Ternyata saya. ada audit dia ternyata di kondangan itu. Tapi saya niat baik kok sebenarnya. Niat Tidak ngamplopin. berniat untuk tidak ngamplop. Subhanallah, gitu ya. tidak takbir. Jangan sampai mengancam keimanan itu ya. Begitu. Tapi itu dulu. Oh dulu, sekarang sudah Enggak. Dulu banget. Itu masih ya masih anak muda lah gitu. masih berhemat lah. Pokoknya jaga kesehatan biar jangan dipanggil endut. Iya. Endut artinya kan kita masih muda, masih remaja, udah gemuk itu kan nanti makanya bagus banyak ya. kurang bagus. Makanya tolong olahraga yang baik. Siap. Jadi olahraganya apa aja? Olahraga treadmill nggak apa-apa di jalan sambil mendengerin musik, Iya. musik pembeda. Tapi jangan musik yang itu karena khawatir. Jangan musik yang dik 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 dik. Oh iya, cek 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 dik 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 dik. Nggak, jangan. Itu nggak pas dengan. Oke. Gitu. Kenapa? Kamu Di ketawa? sini ada kalimat Ya ini tinggal menyelesaikan satu lagi. iya. Yang terakhir adalah bahwa dalam akidah Wahabi itu terdapat konsep ya, ketuhanan tauhidnya itu terbagi 3. Yaitu ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bagi para pemirsa yang melihat di internet ya ketika mencari tentang tauhid, akidah, pengenalan Allah gitu. Kemudian ditemukan artikel tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, maka itu adalah tauhid ala Wahabi Iya. yang tidak pernah kita kenal ya. Dan konsekuensinya sangat berat. Konsekuensi meyakini tauhid ala Wahabi itu karena dengan rububiyah maka Abu Jahal itu seorang mukmin, orang yang beriman. Dengan uluhiyah maka orang yang berziarah kubur itu orang Islam itu malah kafir. Jadi kebolak-balik lah gitu ya. Kemudian tauhid asma wa sifat itu akibatnya adalah Allah serupa dengan makhluk. Maka ini harus dihindari. Di internet itu tersebar luas banyak sekali artikel tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tolong itu dihindari. Yang harus dicari dan dipelajari adalah tauhid Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjelaskan tentang sifat 20 yang paling terkenal ya, sifat Jadi 20 sebutannya. ya, saya tambahi. Itu kalimat Kalau ada orang yang bertanya sebenarnya maulidan ziarah tadi itu boleh enggak sih? Ada yang mengatakan itu enggak boleh. Kita pakainya logika saja, kita pakai rasional. Kalau memang itu tahlilan, maulidan, isromi, tawasulan, ziarah itu memang hal yang baik, tidak baik. Mayoritas Indonesia ziarah semua kok. Mayoritas Indonesia tahlil semua kok. Bahkan Rasul mengatakan, alaikum bisawadil a'zum. Ikutlah pada mayoritas, sudah jelas kok. Mayoritas di Indonesia adalah Ahlus Sunnah Jamaah. Ahlus Sunnah Jamaah wadahnya adalah NU. Sudah. NU itu memberikan wadah supaya jangan terpencar-pencar. Ini loh, kalau sudah masuk ke situ berarti dia benar-benar Ahlus Sunnah Jamaah. Dan itu bukan saya merasa benar, tapi itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan keseliru dengan pengajian-pengajian yang apa keseliru tuh? Keseliru itu tersesat. Tapi bukan tertukar, tapi tertukarnya itu bukan tertukar sendal ya. Bukan tertukar, karena kadang-kadang sendalnya itu hilang kemana, Kanan kiri beda. Bukan itu maksudnya. Ya, sekarang itu kayak ini, banyak orang yang mungkin karena
terpengaruh, terkecoh dengan penampilan. Ada yang jenggotnya segini dengan bahasa yang santun, akhirnya tertarik. Gitu. Hati-hati pemirsa dengan aliran-aliran yang semua dan macam itu yang membid'ahkan, melarang tahlil, melarang ziarah, melarang maulidan, melarang doa bersama dan sebagainya, itu jelas-jelas itu salah. Mereka tidak, karena orang-orang Wahabi itu mereka qaswatul qalbi, hatinya keras. Walaupun kita punya dalil, ini loh dalilnya tahlilan, ini loh dalilnya maulidan, nggak mau. Pokoknya Rasulullah tidak melakukan itu kan salah. Sedangkan Rasulullah itu yang diikuti oleh Rasulullah itu bukan hanya tindakan Rasulullah saja, tapi ikrar, ada juga ikrarnya Rasulullah, ada juga bilisan. Jadi para sahabat itu belajar dari Rasulullah kan dengan dua cara kan, ada bidirosah, ada bisukhbah. Bidirosah dengan cara taklim dengan Rasulullah, bertanya jawab. Ada dengan bisukhbah, dengan bersahabat dengan Rasulullah, akhirnya niru. Sama seperti santri, ketika lulus dia mengajarkan kepada muridnya, niru tata caranya gurunya, kan dia nggak diajarkan. Itu bisukhbah. Sahabat melihat Rasulullah kok ketika menghadapi orang miskin kok santun sekali, baik sekali. Oh kalau begitu saya niru, karena yang tindakan Rasul mesti benar, tauladan. Lakukan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Karena Rasul itu mau jadi hasanah dari ujung kaki sampai ujung rambut sempurna, sehingga orang mau menyerang Rasulullah nggak ada celahnya. Ini kalimat kita ngopi dulu ya. Siap. Oke, terima kasih Kiai Farid Abi Farid dan Kang Zidni untuk luar biasa. Karena ini malam ini kita penuh dengan wawasan, gagasan dan ilmu baru. Semoga juga dapat menginspirasi teman-teman karena kita ada di cara ngobrol menginspirasi ya. Semoga bisa menginspirasi. Kalau teman-teman ada yang belum tersampaikan pertanyaannya, mungkin nanti sampaikan di kolom komentar. Ada tanggal 4 bulan April saya akan mengisi pengajian akbar. Nanti kamu temani, karena orang-orang yang hadir itu sepertinya kamu yang pas itu. Siap. Oke? Siap. Jadi tanggal 3-nya saya hajatan, tanggal 4-nya tanggal 3 hajatannya? Iya, tanggal 4-nya saya langsung caw. Oke, ini berarti ngitung amplopnya nanti gitu. Saya gimana? Nggak usah ikut. Karena kamu tuh mintanya gede. Nggak usah ikut. Saya nggak pernah minta loh, karena suruh tebak-tebakan kan kadang-kadang. Saya itu mau ngajaknya si Bontot, yang jarang saya ajak karena dia sibuk banget. Makanya jauh-jauh hari mengatakan bahwa tanggal 4. Jauh hari itu siapa? Jauh hari itu alumni Buntet. Oh gitu. Mau ngajak jauh hari juga? Enggak lah, enggak usah. Karena dia itu kan Soalnya tadi makanya jauh hari. Iya, ada jauh hari. Jauh hari. Saya sudah pesen tanggal pada beliaunya ini kasih tanggal 4 bulan 4 itu saya pengajian akbar. Kita berangkat dari sini itu sekitar habis duhur juga nggak apa-apa. Oh, itu perjalanan menuju habis duhur jam 10 pagi juga. Perjalanan menuju itu masih dirahasiakan. Tapi jangan sampai kayak saya waktu itu nggak siap, tapi jauh. Ya. Jadi pokoknya ini kayaknya yang pas itu si Bontot yang diajak ini. Ini gimana? Saya tutup dulu. Nggak apa-apa. Oh, lanjut. Katanya sampai subuh kan? Biar nanti banyak yang hadir dalam pengajian itu. Oh, di mana dulu kan nggak tahu, kan dirahasiakan. Pokoknya masih wilayah Indonesia lah. Misalnya Jawa Barat, masih wilayah Jawa Barat. Oh, bukan di Honolulu begitu bukan? Pindah. Belum itu kan ya Honolulu. Pindah, tadinya kan mau di New Zealand. Diadakan pengajiannya. Kemudian pindah ke Bandung. Pindah ke Bandung. Kemudian akhirnya dengan panitianya itu rembukan, akhirnya di Jakarta gimana? Pertimbangan ini, bagaimana kalau di Bekasi? Bagaimana kalau di sini? Bagaimana di sini? Belum sepakat. Ini mau tablik akbar apa mau sepak bola sebetulnya? Tablik akbar. Jadi ini kenapa saya mengajaknya Mang Zidni ini? Ya karena pas untuk momen-momen itu. Cocok sekali. Dia yang Iya. Oke, teman-teman juga terima kasih. Atau dengan membawa Kang Yamin. Kok saya nggak diajak ya? Enggak. Udah nggak perlu. Iya, sudah. Ya sudah. Oke, teman-teman, terima kasih juga sudah bergabung, sudah berpartisipasi bertanya. Kalau yang belum tersampaikan atau belum terjawab pertanyaannya atau belum sempat bertanya, nanti video ini akan kita upload di YouTube. Nanti teman-teman juga bisa berinteraksi di kolom komentar sehingga nanti mungkin bisa. Terserah nanti ya. Ini mau ditutup enggak ini? Mau bawa
supir atau kamu sendiri yang nyupirin? Bebas. Nanti Saya pengennya kamu saja. Ya siap, antar kota antar provinsi, Paling ya. antar negara juga. Saya, kamu, Yamin, karena Yamin ini nanti reaksinya lucu. Karena begitu ketemu dengan orang-orang hebat. Tapi nggak muntah ya? Enggak nanti sih. Jadi teman-teman terima kasih. Karena Yamin itu ini kayaknya bakal ada reaksi apa ketika Oh iya. gitu. Kalau berdiskusi ilmiah apalagi ya. Iya, Ini ada Muhammad Ferryanto. Assalamualaikum, Ferry Bandung hadir, seluruh warga Ponpes Buntet diparingi sehat KB, alamin, Allahumma amin. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Kita tutup dulu live-nya. Terima kasih Abi Farid dan Kang Zidni. Kita akan bertemu di episode berikutnya. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share videonya kalau bermanfaat. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.